menjadi nasihat bagi para Sadahba Alawi yang mungkin dari kalangan para Sadahba Alawi yang masih muda, yang mungkin jadwal ceramahnya lebih banyak daripada jadwal belajarnya, yang terlena dengan pujian masyarakat sehingga melupakan belajar, yang terlena dengan penghormatan masyarakat sehingga kurang untuk menghargai orang lain, yang kurang mempelajari banyak ilmu sehingga pengen disanjung terus tanpa belajar ilmu agama, terutama yang muda-muda dari kalangan para Sadahba Alawi. Dengan adanya isu nasab ini, kita bisa lihat dan kita bisa menjadi introspeksi, ya. Jadi isu nasab ini menjadi introspeksi, menjadi nasihat secara tidak langsung. Ayo belajar. Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hutakwil. Dan itu juga menjadi catatan yang penting kepada kita, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, itu akan menunjukkan kualitas kita. Akan menunjukkan kualitas kita. Rasulullah secara tegas mengatakan, yashfa'u yaumal qiyamah thalathatun. Siapa? Al-anbiya wa syuhada wal ulama. Ulama. Kemudian, apakah pernah Rasulullah mengklaim bahwa ilmu ini akan diturunkan sesuai nasabnya? Tidak pernah. Ilmu harus dengan belajar. Mengutip perkataan Gus Baha yang pernah beliau lontarkan, habaib wajib kita hormati, tapi lek ngaji kudu belajar dhisik. Habaib wajib kita hormati, tapi kalau mau ceramah, kalau mau ngaji, kalau mau belajar, mengajar, ya harus belajar dulu, harus ngaji dulu. Makanya Kiai Haji Maimun Zubair, tetap kita wajib menghormati para Sadahba Alawi, baik yang muda maupun yang sudah sepuh, apalagi yang sudah selevel ulama. Tetapi untuk mengikuti pendapatnya, tunggu dulu. Kalau di luar syariat Islam, maka kita tidak boleh mengikutinya. Ada para Sadahba Alawi contohnya terpapar faham Syiah seumpama, kita tidak boleh mengikuti, tapi di sisi lain kita wajib menghormati. Sampaikan kebenaran. Al-Fakir ketika menemukan para habaib yang akhlaknya kurang baik di masyarakat, maka menjadi kewajiban Al-Fakir untuk menegur dia sampai dia sadar bahwa dia sedang melakukan kesalahan. Ya Habib, antum adalah panutan kami. Kalau antum seperti itu, maka kami bagaimana Habib? Maka wajib bagi kita, karena kita memang cinta, ketika melihat istri kita bermaksiat, apakah kita membiarkan? Kita melihat istri kita bermaksiat, anak kita bermaksiat, lalu kita mengatakan, sudahlah itu anak saya, bagaimanapun itu anak saya. Itu tidak bisa, itu bukan cinta. Rasulullah bersabda, hubbuka li syai'i yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu dapat membutakan dan membuat kamu tuli. Kalau kamu memang cinta, maka seharusnya kamu menegur, karena kamu pasti ingin orang yang dicintai dalam keadaan suci dan dalam keadaan tetap dihormati. Kalau kepada habaib yang muda, yang mungkin masih baru belajar, baru mondok di pondok pesantren, kita wajib menghormati. Tetapi kita tidak boleh mengikuti apa yang beliau sampaikan ketika keluar dari syariat. Dan bahkan kita wajib untuk menasehatinya ketika dia ada dalam jalan yang salah. Apalagi kepada para Sadahba Alawi, kepada semua keturunan Rasulullah yang sudah selevel ustadz, sudah selevel para ulama, atau bahkan selevel ahli nasab. Kemudian selevel ulama internasional yang juga menjadi gurunya para guru, maka jauh kita harus menghormatinya 2 kali lipat daripada para ulama yang bukan dari keturunan Rasulullah SAW. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini di kalangan para ulama. Ketika sudah dzatiyah, di dalam dirinya sudah mengandung darah Rasulullah, keturunan Rasulullah, dan ada ilmu di dalam dirinya yang merupakan aridi, sesuatu yang baru datang, ilmu ada, kemudian darah sudah ada, maka itu menjadi kesempurnaan yang sangat nyata. Kalau kata para ulama seperti Al-Imam Ibnu Hajar, faqad tahaqqaq. Maka sungguh tahqiq, dan inilah yang benar-benar harus kita jadikan panutan. Terakhir yang disampaikan oleh Al-Fakir ingin memberitahukan pesan yang pernah disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ada dari kalangan pendukung, si penuduh itu ditanya oleh masyarakat, kamu pilih mana, Kiai A atau Kiai B? Yang Kiai B sudah wafat, yang Kiai A masih hidup. Lalu dia mengatakan, ya saya milih Kiai A lah karena masih hidup, lebih tahqiq ilmunya. Ini adalah pernyataan yang sangat salah. Dan ini sebuah kebohongan yang sangat nyata. Kenapa? Karena menabrak statement sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, manistanna falyastanna biman qad mata. Kalau memang mau ikuti ulama, ikuti yang sudah wafat. Kenapa? Para ulama yang sudah wafat sudah aman dari fitnah, kata beliau. Sedangkan para ulama yang masih hidup belum aman dari fitnah. Sehingga remeh kalimatnya, tapi berat tanggung jawabnya. Sehingga para ulama seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan tegas mengatakan, ikutilah para ulama yang sudah wafat. Bukan yang masih hidup, karena yang masih hidup belum aman dari fitnah. Sekian. Baik.
Terima kasih atas segala jawaban yang sudah disampaikan oleh Gus Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.